Halo halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel aku, Mama Kaindra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang budget di bulan Mei ya teman-teman. Setelah kemarin udah evaluasi di bulan April dan alhamdulillah ada sisanya. Sekarang aku mau budget di bulan Mei ya. Gimana nih teman-teman, udah melakukan budgeting belum? Untuk lebih mengontrol pengeluaran yang akan kita lakukan sehingga menghindarkan dari yang namanya minus ya. Melakukan perencanaan keuangan ini bukan hal yang pasti akan berhasil ya ketika kita melakukan 1 kali atau 2 kali perencanaan. Tapi ini tuh merupakan suatu proses yang mungkin cukup panjang bagi setiap orang atau mungkin beda-beda ya setiap orang, agar kita tuh bisa lebih mengontrol keuangan kita. Karena merubah kebiasaan itu merupakan hal yang gak mudah ya teman-teman. Misalnya nih biasa kita tuh gak pakai perencanaan kayak gini atau langsung ambil, itu kan udah tertanam mungkin beberapa tahun ya. Kita tidak bisa langsung merubah kebiasaan itu dengan hanya 1 kali atau 2 kali gitu. Oke, seperti biasa untuk perencanaan ini aku bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu ada kategori saving. Bagian saving ini seperti biasa aku bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tabungan rencana yang aku simpan uangnya di rekening. Itu nominalnya aku tidak sebutkan ya. Yang kedua ada pendidikan anak. Ini 150.000 aku budgetin bulan ini. Jadi biasanya suka berubah-ubah gitu kalau untuk pendidikan anak, kadang 100 kadang 150.000, gimana kebutuhan yang ada di bulan itu. Terus aku budgetin juga ada dana darurat itu sebesar 100.000 rupiah ya teman-teman. Terus ada sinking fund, di sini aku budgetin sebesar 200.000 rupiah, dan ini tuh nominal juga berubah-ubah tergantung apa yang akan aku prioritaskan gitu untuk nabungnya. Yang terakhir itu ada investasi. Di tahun ini tuh aku nggak ikutan lagi paket lebaran di lingkungan rumah, jadi di sini nggak ada saving paket lebaran ya teman-teman. Terus yang kedua itu kategorinya ada giving. Di giving ini biasa aku akan beri sedikit rezeki kepada orang tua. Oke, lanjut ke living, dimana living ini adalah kebutuhan yang biasa kita pakai selama 1 bulan. Oke, kebutuhan pertama itu adalah groceries. Aku anggarin 450.000. Biasanya itu 400.000 ya, aku naikin 50.000 karena memang di bulan ini tuh banyak kebutuhan yang harus aku beli. Terus yang selanjutnya ada belanja mingguan. Aku anggarin itu sebulannya 600.000 ya, dengan per minggunya itu adalah 150.000. Alhamdulillah dengan 150.000 masih cukup untuk memenuhi kebutuhan makan selama seminggu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada kebutuhan galon sama gas. Di sini aku anggarin sebesar 125.000 rupiah ya teman-teman. Insya Allah cukup biasanya untuk budget segitu. Terus ada beras sama telur. Aku anggarin juga 175.000 rupiah. Di sini aku naikin sebenarnya 25.000 ya, karena memang kan udah pada naik ya harga beras sama telur. Terus ada kebutuhan anak, aku anggarin kali ini tuh 200.000 karena memang gak banyak kebutuhan yang harus dibeli untuk Kaindra di bulan ini. Jadi aku turunin 50.000 dari anggaran biasanya. Terus ada transport, aku anggarin 350.000. Ada fund untuk jajan-jajan atau makan di luar ya teman-teman sebesar 250.000 per bulannya. Lanjut ada internet, ini internet aku sama suami, aku anggarin 160.000. Biasanya aku beli internet tuh yang unlimited ya teman-teman selama sebulan, dan itu cukup. Terus ada dana tak terduga, itu aku anggarin 50.000 rupiah, dan ada listrik sama PDAM, di sini anggarin 270.000 rupiah. Nah untuk listrik PDAM itu aku pasti lihat dulu berapa nominal per bulan itu gitu, atau berapa yang harus dibayarkan, aku cek dulu baru aku anggarin. Oke, lanjut sekarang waktunya untuk memindahkan uang-uang yang pembayarannya cash ke dalam dompet ya.
Belajar mengatur keuangan rumah tangga itu bagiku tuh nggak sebentar ya. Ini tuh mungkin udah melakukan budget ini selama 2 tahun mungkin atau 3 tahun, masih aja terus belajar karena sampai sekarang pun kadang masih suka minus dari anggaran yang sudah ditentukan. Tapi untuk nabung itu pasti selalu aku sudah sisihkan di awal ya. Cuma dari pembiasaan budgeting yang aku lakukan setiap bulannya itu aku merasakan manfaat kalau lebih bisa mengontrol keinginan untuk beli ini sama beli itu. Jadi aku alhamdulillah bisa mengerem sih kalau misalnya ada diskon atau apa, itu aku nggak beli kalau misalnya aku nggak butuh. Dan gak gatel lagi gitu kalau misalnya ada uang nganggur. Biasanya tuh kalau dulu aku kalau ada uang nganggur itu pasti aku gatel pengen jajan gitu. Sampai si uangnya itu udah gak ada gitu. Jadi kalau misalnya ada uang nganggur pengen dijajanin aja bawaannya. Tapi jangan sampai kita tuh menjadi pelit sama diri sendiri dan juga orang lain ya teman-teman. Karena rezeki itu akan lebih berkah ketika bisa mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita dan juga kebahagiaan bagi orang banyak atau orang lain ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga dari budgeting ini aku bisa menabung lebih teratur gitu. Oke, udah beres masukin uang-uangnya ke dalam posnya masing-masing. Lanjut, ini aku akan memposkan uang untuk saving yang disimpan di dompet ya teman-teman. Yang pertama itu ada pendidikan anak, aku masukin Rp150.000. Terus untuk skincare ini aku tambahin Rp20.000 karena memang kurang Rp20.000 untuk membeli skincare di bulan ini. Terus ada uang dana darurat itu sebesar Rp100.000. Dan ini aku masukin Rp100.000 untuk servis motor karena memang bulan ini ada jadwal untuk menyervis motor. Dan terakhir itu gift aku atau keinginan ini aku budgetin Rp50.000. Dan itu sebenarnya ada sisa ya, sisanya itu memang itu untuk uang suami karena tadi tuh totalnya memang nggak genap gitu. Oke, alhamdulillah. Budgeting di bulan Mei ini sudah beres ya teman-teman. Mudah-mudahan dari video ini ada yang bisa diambil manfaatnya ya teman-teman. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.